Go on now. I won't waste your time or Catherine's time bargaining for petty privileges. Halo warga Karang Taruna, dengan Mas Ndut di sini dan kamu baru saja bergabung di channel Teras Cinema. Tempat ngumpulnya anak-anak Karang Taruna duduk bareng di teras dan membahas sinema. Oke, kali ini Teras Cinema akan membeberkan alur cerita film The Silence of the Lambs yang dirilis tahun 1991. Silakan duduk manis, tonton sampai habis dan yowis. Scene awal memperlihatkan seorang wanita bernama Clarice M. Starling yang sedang berlari di hutan di daerah Quantico, Virginia. Tak lama kemudian, Starling disusul oleh seorang pria yang mengatakan bahwa ia dipanggil Mr. Crawford untuk menuju kantornya. Kemudian Starling menuju ke kantor yang dimana jalan menuju kantor terdapat tulisan sakit, luka, penderitaan, sukailah. Saat Starling sampai, ternyata kantor tersebut adalah tempat pelatihan untuk calon anggota FBI. Nah, sambil nunggu, intro dulu lah ya. Saat Starling menunggu Mr. Crawford, Starling melihat berita yang disematkan di dinding tentang kriminal yang bernama Bill yang menguliti korban kelimanya. Saat Mr. Crawford menemui Starling, Mr. Crawford ingin memberikan Starling tugas karena Mr. Crawford terkesan akan kepandaian Starling. Starling juga merupakan lulusan mahasiswa psikologi dan kriminologi. Starling sangat ingin bekerja di FBI Divisi Ilmu Perilaku. FBI melakukan wawancara kepada beberapa pembunuh berantai yang hal itu dilakukan untuk mencari petunjuk tentang kasus psikopat yang belum terpecahkan. Nah, kali ini Mr. Crawford memberikan tugas kepada Starling untuk melakukan wawancara di rumah sakit jiwa dengan seorang psikiater bernama Dr. Hannibal Lecter. Starling harus melaporkan seperti apa dia dan sketsa apa yang dibuat. Mr. Crawford juga memberikan kuesioner yang harus diisi oleh Dr. Lecter. Dr. Lecter adalah seorang yang jenius. Dia mampu mempengaruhi pikiran seseorang. Oleh karena itu, Starling harus berhati-hati dengan Dr. Lecter. Lanjut, setibanya di rumah sakit jiwa, Starling bertemu dengan Dr. Chilton, yaitu kepala rumah sakit jiwa tersebut. Dan ternyata Dr. Lecter adalah seorang psikopat yang sedang dipenjara di rumah sakit jiwa tersebut. Dr. Chilton pun mengantar Starling ke sel Dr. Lecter. Di tengah perjalanan menuju selnya, Dr. Chilton menjelaskan beberapa peraturan yang harus dipatuhi Starling karena Dr. Lecter adalah orang yang berbahaya. Bahkan ia pernah pura-pura sakit, kemudian saat dibawa ke rumah sakit, dia menyerang perawat dan memakan lidah perawat tersebut. Gendeng. Tetapi dia tetap tenang dan jantungnya tetap stabil tanpa ada perasaan deg-degan. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda psikopat nih. Saat Starling berjalan menuju sel Dr. Lecter, Starling diganggu nih dengan Mix, yaitu seorang pasien gangguan jiwa yang selnya masih satu lorong dengan Dr. Lecter. Ya, tetangga lah ya. Mix sempat mengatakan bahwa Mix dapat mencium aroma itunya Starling. Saat Starling sampai di sel Dr. Lecter, ternyata dia sudah disambut oleh Dr. Lecter yang sepertinya sudah mengetahui kedatangan Starling. Starling pun memperkenalkan diri dan akhirnya Dr. Lecter mempersilahkan Starling duduk. Dr. Lecter sangat senang karena Starling adalah orang yang pandai berbicara. Dr. Lecter juga menyukai kesopanan Starling dan Starling juga orang yang jujur. Akhirnya Dr. Lecter pun diberikan kuesioner oleh Starling. Tetapi Dr. Lecter mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sepele. Dr. Lecter justru menanyakan kepada Starling, "Apakah kau tahu kenapa dia disebut Buffalo Bill?" Starling pun menjawab karena ia selalu menguliti bagian punggung di setiap korbannya.
Dr. Lecter pun mengusir Starling. Sepertinya jawaban yang diberikan salah. Nah, saat Starling balik, dia kembali melewati sel Mix. Dan tiba-tiba Mix berteriak kesakitan. Karena kepo nih saat dilihat oleh Starling, ternyata Mix sedang mantap-mantap secara manual dengan tangannya, hingga memuncratkan santannya ke arah Starling. Suara kegaduhan Mix dan Starling memancing Dr. Lecter dan memanggil Starling untuk kembali menemuinya. Dr. Lecter berteriak bahwa ia tak akan membiarkan ketidaksopanan terjadi kepada Starling, karena Starling adalah orang yang sopan. Dr. Lecter bahkan mengatakan bahwa ia akan membuat Starling bahagia atas ketidaksopanan yang telah dilakukan Mix kepada Starling. Dr. Lecter juga mengatakan Starling harus mendatangi mantan pasiennya yang bernama Moffat. Keesokan harinya saat Starling searching info tentang Lecter, artikel tersebut mengatakan bahwa Dr. Lecter adalah psikiater yang terkenal kanibal. Tak lama kemudian Dr. Crawford mengabari Starling bahwa Mix tewas. Dikarenakan sepanjang malam Dr. Lecter berbisik kepadanya sehingga Mix menangis dan menggigit lidahnya sendiri hingga tewas. Penyelidikan berlanjut kepada Moffat. Starling justru diarahkan ke gudang penyimpanan yang disewa oleh Moffat. Di dalam gudang, Starling menemukan toples yang ditutupi kain merah yang saat dibuka ternyata adalah kepala seorang waria yang diberi cairan pengawet. Starling pun kembali ke sel. Dan Dr. Lecter mengatakan bahwa itu adalah kepala pasiennya yang bernama asli Benjamin Respile. Ia merupakan seorang yang mengalami kepribadian ganda, namun Dr. Lecter tidak membunuhnya, melainkan hanya menyembunyikan kepalanya saja. Dr. Lecter menawarkan bantuan kepada Starling agar bisa menangkap Buffalo Bill. Makin bingung kan? Sama. Oke, scene berpindah ke wanita yang sedang mengendarai mobil. Ia adalah Catherine Martin, anak dari seorang senator, Ruth Martin. Catherine pun sudah diintai oleh Buffalo Bill dan akan menjadikannya sebagai korban selanjutnya. Oke, scene berpindah ke Dr. Crawford dan Starling yang sedang menuju ke TKP pembunuhan di Virginia Barat dengan ciri korban yang sama, yaitu dikuliti bagian punggungnya. Dia bernama Frederica. Saat Starling, Dr. Crawford, dan tim forensik akan mengotopsi mayat korban, ia menemukan bahwa di kerongkongan terdapat kepompong serangga. Starling pun sangat yakin bahwa itu adalah kesengajaan. Saat Starling membawa kepompong itu ke lab, petugas lab mengatakan bahwa itu adalah kepompong ngengat yang hidup di daerah Asia. Jika di sini terdapat serangga ini, maka ini adalah kepompong impor yang memang ada seseorang yang sangat obses dengan hewan ini. Scene beralih lagi ke sebuah ruangan kecil tempat berkembang biaknya serangga ngengat, dan di ruangan lain terdapat seorang lelaki yang sedang duduk dengan keadaan telenji alias bugil, dan terdengar suara wanita dari dalam sumur. Dan scene berpindah lagi ke Starling yang mendatangi Dr. Lecter. Starling menawarkan Dr. Lecter untuk membantu menangkap Buffalo Bill dan menemukan Catherine. Karena jika Catherine ditemukan, Senator Ruth akan memindahkan Dr. Lecter ke rumah sakit orang tua di Oneida Park, New York, dan beberapa fasilitas lainnya. Dr. Lecter memberi penawaran saling menyampaikan sesuatu. Starling disuruh untuk menceritakan kisah terburuk dalam hidupnya. Dan sebagai imbalan, Dr. Lecter akan menceritakan tentang Buffalo Bill. Ternyata Bill adalah seorang trans atau waria yang mengalami kekerasan pada masa kecilnya yang mendorong ia menjadi psikopat. Scene berpindah ke tempat Buffalo Bill dan Catherine yang sedang berada di dalam sumur. Catherine disuruh oleh Bill untuk melumuri dirinya dengan lotion. Nah, sepertinya Bill sangat obses dengan kulit punggung yang sangat halus. Lanjut, scene berpindah ke percakapan antara Chilton dan Dr. Lecter. Chilton mengatakan bahwa Starling berbohong dan mengatasnamakan Senator Ruth.
Tetapi hal tersebut adalah ide dari Dr. Crawford. Hal ini membuat Senator Root marah dan mengambil alih kasusnya sendiri. Scene berpindah ke daerah Memphis. Dr. Lecter dipertemukan dengan Senator Root dan Dr. Lecter pun sah dipindahkan penjara. Saat dihadapkan oleh Senator Root, Dr. Lecter mengatakan nama asli Buffalo Bill adalah Louis Friend. Dr. Lecter bertemu dengan Bill pada bulan April hingga Mei 1980. Ia merupakan pasangan dari pasien Dr. Lecter, yaitu Benjamin Respile. Tetapi Benjamin merasa sangat ketakutan yang ternyata hal tersebut disebabkan karena Louis telah membunuh seorang gelandangan dan mengulitinya. Dr. Lecter pun dipindahkan ke penjara Baltimore. Di sana Starling menemui Dr. Lecter dan sempat mengobrol beberapa saat dengan beberapa teka-teki untuk Starling. Saat Dr. Lecter akan diberi jatah makan, ternyata Dr. Lecter diam-diam menyembunyikan pulpen yang digunakan untuk membuka borgol dan akhirnya Dr. Lecter menyerang sipir tersebut dan menggigitnya. Mereka pun dihabisi oleh Dr. Lecter. Scene berpindah ke Bill yang sedang menjahit kulit manusia. Di sisi lain, Starling dan temannya sedang memecahkan teka-teki dari Dr. Lecter hingga dia menemukan petunjuk. Dan Starling memutuskan untuk pergi ke Belvedere, Ohio. Ternyata Starling mendatangi rumah dari orang tua Frederica, yaitu korban pembunuhan Bill. Saat Starling berada di rumah orang tua Frederica, ia menemukan petunjuk bahwa ternyata Bill adalah seorang penjahit yang membuat baju dari kulit manusia asli. Di sisi lain, agen FBI menemukan di mana Bill tinggal. Oke, scene berpindah ke Catherine yang sedang membuat umpan untuk anjing Bill. Tujuannya agar dapat menjadikan anjing Bill sebagai sandera supaya Bill mau melepaskan Catherine. Di sisi lain, Bill sedang berdandan layaknya waria tetapi dengan keadaan telenji. Ia menari-nari sambil merekam kegiatannya. Kemudian saat ia berjalan mundur menjauhi kameranya, Bill ternyata sudah mengganti anunya menjadi perempuan. Nah, di sisi lain FBI menyergap rumah di Chicago yang diduga sebagai rumah Bill. Ternyata salah sasaran, itu bukanlah rumah Bill. Starling memutuskan untuk menemui teman Frederica. Temannya tersebut mengatakan bahwa Frederica pernah bekerja sebagai penjahit baju untuk Mrs. Lipman. Dan teman Frederica pun memberikan alamat Mrs. Lipman kepada Starling. Akhirnya Catherine berhasil menyandra anjing Bill dan mengancamnya. Tak lama kemudian terdengar suara bel berbunyi, yang ternyata itu adalah Starling. Di sini Bill mengaku bahwa namanya adalah Jack Garden. Starling menanyakan tentang Mrs. Lipman dan Bill menjawab bahwa Mrs. Lipman sudah meninggal. Saat Bill mempersilahkan Starling masuk, Starling melihat ngengat yang terbang dan itu merupakan petunjuk dari mayat Frederica yang terdapat kepompong ngengat di dalam mulutnya. Starling yang mengetahui bahwa dia adalah Bill, ia langsung menodongkan senjata, tetapi Bill berhasil kabur ke ruangan bawah tanah. Nah, di ruang bawah tanah, Starling menemukan Catherine di dalam sumur. Tak lama kemudian, Bill memadamkan listrik rumah, sehingga membuat Starling tak bisa melihat apa-apa. Bill yang menggunakan kacamata infrared dapat dengan jelas melihat keberadaan Starling. Tapi saat sudah dekat dan Bill akan menembak Starling, bunyi pelatuk pistol Bill membuat Starling refleks menembak Bill. Dan Bill pun tewas. Kemudian FBI datang untuk menjemput Starling dan menyelamatkan Catherine. Kasus pun selesai. Scene berpindah ke acara pemberian penghargaan kepada Starling yang berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan berantai tersebut. Yang setelah itu ia mendapat telepon dari Dr. Lecter yang sekedar ingin menyapa Starling. Di scene akhir diperlihatkan Dr. Starling yang sedang menyamar, sedang memantau kedatangan Dr. Chilton. Dan Dr. Chilton pun sangat takut kepada Dr. Lecter. Dan film pun ditutup dengan adegan Dr. Lecter yang membuntuti Dr. Chilton. Oke, sekian dari kami warga Karang Taruna. Kami mohon diri dan terima kasih.